diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas untuk daftar hadirnya. Ya, Pak. Ya, sekali lagi yang baru masuk sambil nunggu ya, kita mulai jam 9:05. Silakan bisa diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya untuk absen. Kalau di handphone itu tampilannya pesan dalam panggilan ya chat itu. Silakan diisi nama spasi kelas ya sambil nunggu teman-teman yang masuk. Ya baik, ada waktu sekitar 1 menit lagi sebelum mulai ya. Kita tunggu teman-temannya masuk dulu. Silakan sambil menunggu yang baru masuk itu diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya untuk daftar hadirnya. Insya Allah kegiatan ini sudah direcord ya, direkam secara otomatis. Jadi apapun aktivitasnya termasuk di kolom chat itu sudah tersimpan ya. Jadi kalau misalnya nanti di pertengahan atau di akhir ada yang ingin bertanya melalui kolom chat juga boleh ya. Jadi nanti aktivitas pertanyaannya bisa terekam di sana gitu ya. Sekali lagi yang baru masuk silakan diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya. Untuk pertemuan yang kedua ini kelas virtual ya, sama seperti 2 minggu yang lalu ya di pertemuan pertama itu untuk hari Jumat khusus ya, untuk hari Jumat kita TAV 1 dan TAV 2 digabung ya. Sebenarnya jadwalnya itu kalau tidak salah TAV 1 dulu ya, kalau tidak salah jam 8 sampai jam 9.30.
lalu disambung TAV 2-nya jam 9.30 sampai jam 11.15 kalau tidak salah ya. Tapi kita ambil jam atau waktu tengahnya saja, yaitu dari jam 9 ya, masih ada waktu kelas TAV 1, sambung sampai jam 10 waktu kelas TAV 2 ya gitu. Mudah-mudahan dengan digabung seperti ini bisa lebih efektif ya, terutama menghemat energi ya. Saya tidak usah menjelaskan dua kali ya. Kalian pun bisa menghemat inilah waktu dan menghemat kuota juga ya. Jadi insya Allah hanya satu jam saja ya gitu. Jadi jam 9 sampai jam 10. Jadi diusahakan tepat waktu ya masuknya gitu. Baik, sudah jam 9:06. Silakan yang sudah hadir itu sesuai dengan yang sudah saya instruksikan ya di 2 minggu yang lalu. Itu di on-kan dulu kameranya, kita foto-foto dulu ya. Pastikan kalian sudah menggunakan baju prakteknya ya. Silakan di on-kan kameranya, kita abadikan foto dulu yang sudah tepat waktu ya, sudah tepat waktu hadir di kelas virtual ini. Bentar Pak, Silakan. bentar. Mana mukanya Muhammad Repal? Kok itu kasur ya, bukan muka? Silakan Rahma Awul, ayo bergabung bersama kita. Nah sekali lagi nggak apa-apa ya, ini pertemuan kedua. Saya ingatkan kembali, untuk kelas virtual itu tidak akan setiap pertemuan ada ya. Paling kelas virtual itu nanti akan ada informasi tambahan. Cuman untuk sementara ini kelas virtual insya Allah 2 minggu sekali ya nanti akan diadakan gitu. Tapi nanti lihat situasi kondisi. Hanya utamanya itu kalian nanti belajarnya tetap mandiri di website ya. Jadi untuk yang teori itu semuanya di website THV ya, seperti itu. Gitu. Nanti kita akan ke praktikumnya ya. Oke, mana nih? Kok jadi menghilang lagi? Di-on-kan kameranya, kita foto dulu. Bisi keburu datang banyak orang ya. Jadi ini yang datang tepat waktu saya kasih nilai lebih ya. Oke. Ya siap, tahan mukanya di depan kamera ya. Senyuman yang terbaiknya mana? Tahan napasnya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke. Iya, kita berikan dulu. Iya. Sip. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya ingatkan yang baru masuk, silakan diisi kolom chatnya dengan nama ya, spasi kelas untuk daftar hadir di kelas IoT virtual di pertemuan kedua ini ya. Oke. Baik, di sini sudah bergabung ada dari TAV 1 ya. Di sini TAV 1 ada Aldi Nadrian ya, lalu ada Rehan Nur Alamsa yang sudah mengisi di kolom chat ya. Untuk TAV 2-nya ada Kori Rudiana ya, lalu Rahma Aul dan Muhammad Rifki Firmansyah ya. Nah, mudah-mudahan bisa pada ikut semua lah harapan saya. Tapi nggak jadi masalah. Ini jadi sifatnya untuk kelas virtual ini disebut kelas tambahan, ya disebut kelas tambahan, ya. Kalau saya mewajibkan ya semuanya harus ikut juga tidak ya, disunahkan pun tidak ya. Jadi ini kelas ini betul-betul akan digunakan sebagai kelas praktek ya, praktikum. Jadi prakteknya kita di sini dengan sistem nanti kalian akan di pertemuan kali ini ya akan diperkenalkan dengan aplikasinya namanya Autodesk Tinkercad ya, aplikasinya online. Platformnya bisa dipakai di handphone, jadi digunakan di handphone bisa, hanya agak sedikit ribet kalau di handphone ya, harus ditambah OTG dan mouse supaya bisa bekerja di handphone ya. Kalau dengan komputer saya kira sudah tidak ada masalah kalau komputer gitu ya. Yang jelas nanti ketika kalian sudah terhubung di kelas Tinkercad ya, apapun pekerjaan yang kalian lakukan di sana nanti saya bisa lihat ya gitu. Hanya untuk pertemuan yang pertama ini kita agendanya review dulu materi-materi yang ada di website ya. Kita lihat siapa saja sih yang sudah
menyelesaikan materi di website ya. Ada berapa? Terus misalnya kalau ada pertanyaan ya, kemarin juga ada yang nanya, Pak, kenapa saya sudah mengerjakan ujian tengah semester 3 kali tapi nggak checklist. Nah, nanti kita coba bahas ya. Lalu yang berikutnya, kita akan masuk ke kelas IoT pertemuan 2 tentang Tinkercad ya. Nanti ada tutorial secara live ya, demo untuk bagaimana caranya masuk di kelas Tinkercad ya, supaya nanti dalam praktikumnya kalian tidak kesulitan lagi ya, dan saya mudah untuk memberikan penilaian praktikum ya gitu. Yang jelas yang bisa menyelesaikan semua proyek ya, itu selain lulus pembelajaran saya juga akan diberikan sertifikat khusus ya bagi yang memang sudah bisa menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan untuk praktikum di Tinkercad ini. Seperti itu. Baik, kita mulai. Saya sekali lagi yang baru masuk silakan diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya untuk daftar hadirnya. Kita share screen dulu. Silakan yang mau bertanya nanti di tengah-tengah boleh acungkan tangan atau nanti langsung saja on mic dan on cam ya. Bisa juga lewat chat ya, seperti itu. Oke, mohon bantuannya. Sudah muncul tampilannya di layar kalian? Tampilan website pelajaran PMM? Udah, Pak. Udah ya? Oke, terima kasih Muhammad Rifki ya. Oke, terima kasih Rifki. Iya. Baik, ini sudah masuk ya di website untuk pembelajaran saya. Nah, saya ingatkan kembali terutama bagi yang minggu yang lalu tidak sempat atau tidak bisa bergabung ya. Mohon maaf sengaja minggu yang lalu saya simpan si linknya itu di PDF ya. Sengaja, jadi untuk pertemuan yang pertama itu spesial, orang-orang yang bisa masuk ke pertemuan pertama itu langsung mendapat nilai 100 di aktivitas pertemuan pertama ya. Terus kalau yang tidak masuk gimana Pak? Kan sudah bisa belajar lewat website ya, gitu. Itu hanya sebagai tambahan saja ya, begitu. Nah, sikapnya sekali lagi saya ingatkan untuk kelas saya itu tidak ada jadwal yang khusus ya. Maksudnya tidak ada jadwal yang khusus itu begini. Saya sudah menyediakan materi selama 1 semester ya. Selama 1 semester di sini sudah bisa dilihat ada 6 lesson ya. Yuk belajar algoritma, yuk belajar arsitektur microprosesor, dan menu-menu yuk belajar lainnya. Keenam materi ini adalah materi untuk 1 semester ya. Dan khusus untuk yang kelas virtual di sini sudah ada linknya untuk ke Google Meet dan rekapan untuk setiap pertemuannya ada di sini ya. Contoh kita masuk dulu ya. Bagi yang ini klik tidak, bagi yang kemarin tidak ikut ya, kemarin tidak sempat ikut di pertemuan pertama, nah di sini saya sudah menyediakan rekamannya ya, rekaman video pertemuan pertama itu membahas apa saja ya. Nanti silakan bisa dipelajari di sini, ditonton saja videonya ya. Apa saja sih yang ada di pertemuan pertama? Termasuk nanti pertemuan kedua dan seterusnya. Nanti bagi yang tidak sempat ikut di sini itu masih bisa mempelajari materinya dan menonton videonya ya, hasil rekaman pembelajarannya seperti itu. Ya, jadi tidak usah khawatir, Pak, saya tidak ada kuota untuk Google Meet, tidak jadi masalah ya. Kalian masih bisa kapanpun belajar lewat website ya. Yang berikutnya, nah ini kan ada 6 materi ya. Nah, saya sudah setting untuk 6 materi ini, silahkan kalian bisa selesaikan kapan saja ya. Hari ini pun kalau misalnya kalian mau ya, itu kalian bisa menyelesaikan semuanya sampai ujian atau asesmen akhir semester juga bisa ya. Hanya ada ketentuannya. Ketentuannya adalah yang pertama untuk materi harus dibaca, dipelajari sampai akhir ya. Habiskan waktu minimal 5-7 menit lah dalam satu materi ini, baru akan checklist ya.
gitu. Jadi ada yang bertanya, Pak, kenapa tidak terchecklist? Kemungkinan kalian hanya masuk next saja, nah itu nggak bisa ya. Tetap silakan kalian pelajari ya. Gitu. Yang kedua, di ujian ya, ini ada yang kemarin yang bertanya, Pak, saya sudah mengerjakan ujian lebih dari 3 kali. Nah, saya memberikan kesempatan untuk ujian itu 10 kali ya, 10 kali. Jadi boleh mengikuti ujian 10 kali, nanti nilai yang terbesar yang akan diambil ya. Nah, alasan kenapa kalian tidak terchecklist ya, karena di sini ada syaratnya. Ujian itu minimal harus mendapatkan nilai 75 ya, baru bisa terchecklist ya. Jadi minimal mendapatkan nilai 75 baru bisa terchecklist. Nah, contoh saya bisa melihat nilai kalian di sini ya, siapa saja yang sudah, siapa saja yang belum. Semua guru juga sama ya, bahkan wali kelas kalian juga karena saya masukkan ke sini bisa melihat ya. Nah, kita contohkan ya. Kita contohkan misalnya yang ada hadir di sini. Bentar ya. Nah, materi pertama itu tentang algoritma ya. Nah, di sini tentang algoritma bisa terlihat ya. Di sini sudah masuk nilainya 100. Jadi untuk baca saja ya, kalian selesai baca nih satu materi, kalian akan mendapatkan nilai maksimal ya 100 dari saya. Jadi tidak usah khawatir, nah nilai saya letik gitu ya. Nah, ini bonus dari saya untuk siapa saja yang rajin untuk belajar ya, terutama. Karena di ujian saya yakin pasti nilainya hancur. Jadi mudah-mudahan bisa dibantu dengan membaca materi ya. Nah, di sini bisa kelihatan yang sudah selesai mengerjakan yang belajar yang menu pertama ini sudah ada. Kalian juga kalau tidak salah bisa lihat sendiri ya. Nah, contoh misalnya di sini yang sudah masuk itu tadi Silvi, ada ya Silvi ya? Keluar lagi. Nah, saya contohkan siapa ya? Oh, Muhammad Hilmi coba ya. Muhammad Hilmi di TAV 2 ya. Nah, kita lihat Muhammad Hilmi TAV 2. Masih TAV 1. Oh betul. Muhammad Hilmi. Mana Muhammad Hilmi? Nah, ini ya. Nah, ini Muhammad Hilmi ini sudah banyak mengerjakan ya. Algoritma sudah, komponen sudah. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Kita lihat ya. Nah, ini maksud saya. Nih, di sini sudah terlihat Muhammad Hilmi itu sudah menyelesaikan semua materi dari saya untuk 1 semester. Ya, di sini sudah 100 semua si materinya. Ini yang Muhammad Hilmi. Ini materi sudah 100 semua, sudah dibaca semua. Terus ujian yang tengah semester dia mendapat 76, artinya lolos ya, bisa membaca materi yang berikutnya. Lalu untuk yang ujian akhir semester dia dapat 80. Nah, ini contoh ya, ini contoh Muhammad Hilmi sudah menyelesaikan pelajaran saya 1 semester ya, dan sudah pasti ini sudah dapat nilai rapot ya, tinggal menambahkan nilai praktikum saja atau di kelas virtual saja gitu ya. Tapi ini sudah muncul nilai rapotnya ya. Hanya untuk Hilmi itu silahkan yang asesmen tengah semester ya. Hilmi ada bisa on mic-nya. Ya, Pak. Ya, kita share sedikit ya. Hilmi gimana? Susah nggak menyelesaikan pelajaran saya 1 semester? Susah, Pak. Kurang kali, Susahnya Pak. di mana? Coba sharing sama yang lain. Halo, Awalnya nggak Hilmi. dibaca dulu, Pak. Awalnya nggak Oh, dibaca jadi dulu. pada saat ikut ujian susahnya di situ ya, karena materinya kurang dibaca maksimal ya. Iya, Pak. Tapi sekarang bisa ya. Bisa. Iya, silakan tuh Hilmi masih ada kesempatan ya. Itu kan nilainya masih 76 ya untuk tengah semester, dan untuk akhir semesternya masih 80.
itu silakan Hilmi bisa mencoba sampai 10 kali ya. Maksimalkan saja, syukur-syukur nanti bisa dapat nilai 100 ya. Mungkin nggak ada nilai 100 di rapot? Kalau bagi saya mungkin ya, kalau bagi saya mungkin karena ini ada datanya ya. Paling nanti tinggal diseringkan dengan hasil prakteknya saja gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir misalnya saya pengen ngerjain mumpung ada kuota nih, pelajaran padinan diselesaikan semua, boleh, sangat boleh. Sisanya ngapain Pak? Saya nggak usah belajar. Bisa memaksimalkan pelajaran yang lain. Ya, paling nanti tinggal ikut saja kelas virtual gitu ya. Jadi untuk teorinya selesai 1 semester, nah tinggal ikut kelas virtualnya saja. Insya Allah kalau tidak 2 minggu sekali ya 3 minggu sekali lah gitu ya. Nanti ada kelas virtualnya gitu ya. Tapi untuk teorinya silakan bisa diselesaikan langsung supaya bisa memaksimalkan pelajaran yang ini ya. Dan tadi ingat pesan Hilmi tadi, sulit mengerjakan ujian kalau misalnya materinya hanya selewat-lewat ya, tidak diperhatikan dengan seksama gitu. Sebenarnya kalau mau searching juga saya nggak jadi masalah ya. Yang penting kalian bisa lolos di semua menu materi itu saja ya. Gitu sedikit barangkali review materi-materi atau pencapaian ya kalian di pembelajaran pemrograman mikroprosesor mikrocontroller. Kuncinya di sini Bapak ingin memudahkan kalian dan memberikan kesan lebih. Ya, lebihnya apa? Meskipun jarak jauh harus tetap bisa praktek. Itu keinginan Bapak ya, gitu. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang ingin ditanyakan mengenai materi, barangkali ada yang kesulitan akses atau gimana? Silakan, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Kita kembali ke course-nya. Oke, tidak ada? Aman ya? Semuanya bisa ya? Kuncinya kalau misalnya ada kesulitan, langsung saja WA ya, Bapak. Di sini ada nomor Bapak, silakan. Cek tes 1 2 3, masih terdengar audionya? Mohon dicek. Masih Pak, masih. Masih Ya, Pak. Masih Pak. Agak melenceng tadi sinyalnya. Oke. Sama Pak di sini juga. Iya sama ya. Berarti ngicep lah Iya. makanya. Ah, Ada pertanyaan nggak sampai di sini mengenai materi? Bisa ya diakses ya semuanya? eh, Ya, Mas Aldi ada pertanyaan kira-kira? Sebelum kita lanjut ke Pak, sekarang mah lebih susah Pak. lebih susah apanya? Ya di ruang TAP-nya nggak kayak dulu gitu Pak. Jadi harus Di teliti. website, gimana? Jadi gimana? Ya jadi harus teliti. Soalnya kan nggak Oh. bisa di checklist Pak. Nah, Ya, jadi betul. gimana nggak ada checklistan gitu Pak. Jadi pusing sendiri sih. Kenapa gitu nggak checklist gitu Pak? Ya, kalau khusus untuk pembelajaran, paling saya rekap dulu ya. Kalau untuk kelas 11, Ya. memang kesulitan pasti lebih bertambah ya. Tidak mungkin sama seperti kelas 10 memang ya. Hanya di sini kami sudah sepakat, terutama untuk yang guru-guru kelas 11, itu memudahkan dalam hal penilaian ya dan pemberian materi. Ya, satu itu. Jadi diharapkan anak itu tidak banyak klik lagi ya, atau harus upload ini, upload ya, itu Pak. ya. Gitu. Kalau bentuknya seperti ini kan tinggal baca saja sampai akhir hanya ada syaratnya ya. Jadi nggak bisa si kotak yang sebelah kanan ini ya langsung di checklist sama sendiri, itu nggak bisa ya. Diklik-klik bagaimanapun ini nggak bisa di checklist ya. Ini checklistnya otomatis. Syaratnya mudah kalau dari saya ya secara pribadi. Satu materi itu kalian harus betul-betul baca ya. Ya habiskan waktu 5 sampai 7 menit lah
satu materi ya. Dan harus sampai akhir. Ya, harus sampai akhir. Kalau sudah sampai end of lesson, maka nanti akan otomatis terchecklist ya. Kecuali kalau ujian. Tadi saya sampaikan ujian itu minimal kalian harus dapat 75 baru bisa terchecklist gitu ya. Supaya saya bisa mengukur gitu. Kalian betul-betul mempelajari materinya atau enggak gitu ya. Jadi nggak Ya, bisa Pak, asal ya. next aja ya. Ya, ya. Gitu. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Terima kasih Mas Udah, Pak. Aldi ya. Udah. Ya. Lebih baik seperti ini ya. Jadi banyak bertanya itu bagus ya. Mau lewat kolom chat juga saya cek dulu. Nih sudah ada yang nanya belum ya? Yang jelas silakan saya ingatkan lagi untuk daftar hadir kalian isi di kolom chat nama spasi kelas ya. Tidak usah ditambahin hadir lagi. Nama spasi kelas saja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi untuk praktikum ya. Insya Allah saya kenalkan untuk aplikasi praktikumnya namanya Autodesk Tinkercad ya. Untuk kalian, Pak, kalau misalnya saya kelewat-lewat nih atau sinyalnya jelek gimana? Nah, bisa kalian pelajari materinya di paling bawah ya. Untuk belajar pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller di sini paling bawah ya. Jadi itu khusus menu untuk hasil praktek atau hasil rekaman kelas virtual. Nah, kita coba masuk. Nah, kalau misalnya kalian ya di menu manapun yang kalian pelajari, nah kalau misalnya ada muncul seperti ini ya atau tidak, maksudnya adalah kalau kalian klik iya, maka kalian akan melanjutkan. Contoh misalnya Mas Aldi ya sedang belajar, misalnya di tengah-tengah belum selesai sampai ujung, keburu habis kuotanya misalnya ya, keburu habis. Nah, itu tidak usah khawatir. Nanti pada saat connect lagi, kalian tinggal masuk lagi ke menu materinya, tinggal diklik ya. Nah, itu tidak akan dari awal lagi si belajarnya, tapi akan dilanjutkan ya gitu. Tapi kalau misalnya mau dari awal lagi, tinggal diklik tidak ya. Nah, ini karena kita akan melihat dari awal, kita klik saja tidak. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan ya, untuk yang tidak ikut kelas IoT virtual pertemuan pertama ya, yang perkenalan itu silakan bisa tonton videonya. Kebetulan ini video yang diposting itu yang pada saat saya mengajar di kelas 11 TAP 3 ya. Karena yang di kelas 11 TAP 1 itu satu sedikit, yang kedua saya pada saat itu sedang menjadi panitia PLS, jadi terlalu ribut lah gitu ya. Tapi materinya sama kok, hanya bedanya paling ada sesi perkenalan saja dengan TAP 1 dan TAP 2 karena saya belum ngajar ya di TAP 1 dan TAP 2. Di TAP 3 memang kelas 10 juga saya nggak ngajar, hanya jadi wali kelas gitu ya. Nah, untuk Autodesk Tinkercad itu ada di pertemuan 2. Jadi ketika kalian sudah klik materi yang tadi ya, menu tadi, kalian cukup klik yang di bawah ini ya, kelas IOTA Virtual Pertemuan 2 ya. Masuk ke pertemuan 2. Kalau misalnya nanti sudah ada pertemuan 3, kalian bisa klik pertemuan 3-nya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke pertemuan kedua. Di sini saya sudah memberikan juga dasar materinya ya. Jadi si Autodesk Tinkercad itu untuk apa, fiturnya apa saja, di sini sudah ada. Ya, di bawah. Jadi bisa buat 3D design. Jadi yang suka bikin box nih, misalnya bikin ampli waktu kemarin kelas 10, tapi tidak ada boxnya. Nah, kalian bisa bikin desainnya di sini. Kalau misalnya kalian punya printer 3D, nah, hasil desain kalian bisa langsung di print ya secara 3 dimensi gitu ya. Rencana sih jurusan TAP pengen belanja itu ya printer 3D ya. Nanti kita tunggu saja. Kedua sirkuit, nah nanti kita di sini banyaknya praktikumnya di sirkuit karena nanti kita bikin alatnya di sini dan bikin pemrogramannya juga di sini ya. Untuk kode blok saya kira yang senang pemrograman robotik, nah di sini juga ada kode blok. Nanti kita sekali dua kali lah kita coba di kode blok ya. Gitu. Nah, ini tampilannya kalau sudah banyak koleksinya seperti ini. Nah, itu untuk materi seputar dasar penggunaan Autodesk Tinkercad. Yang berikutnya ini adalah praktikum kita kali ini ya. Jadi untuk apa ya?
kalau saya bilangnya bukan tugas ataupun PR ya, tapi mencoba ya, latihan lah, mencoba latihan praktek. Nah, untuk pertemuan yang sekarang ini, tagihan kalian cukup kalian bergabung ya, bergabung masuk di kelas Autodesk Tinkercad yang sekarang akan saya demonstrasikan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian kelewat-lewat ya, selain video mengajar nih nanti akan saya masukkan di sini. Nanti juga ini ada tutorialnya ya. Ini ada gambar tutorial langkah-langkah bagaimana caranya kalian bisa bergabung di kelas Tinkercad ya. Ini sudah lengkap dan ini tampilan handphone ya. Ini tampilan handphone gitu ya. Nah, kita coba praktekkan saja dengan menggunakan tampilan handphone ya. Karena kalau tampilan laptop saya kira sangat mudah. Jadi nanti tinggal diklik aja si link ini ya. Di sini ada 3 link. Kelas untuk 11 TAP1, TAP2, dan TAP3. Nah, jadi kalian pastikan dulu nih, di kliknya itu sesuai dengan kelasnya. Jangan sampai kalian masuk di kelas yang salah. Ya. Kalau misalnya kalian kelasnya TAP3, ya kalian pilih TAP3. Kalau kelasnya TAP2, ya pilihlah TAP2. Gitu. Oke, kita coba demonstrasi yang laptop saja dulu ya. Nah, untuk yang pengguna laptop nih ya, nanti supaya mudah, misalnya kalian kelas 11 TAP1 ya. Nah, diklik saja si linknya. Nah, maka nanti akan diarahkan ke Tinkercad-nya. Ya, akan diarahkan ke Tinkercad-nya. Nah, seperti ini. Oke, nah setelah itu kalian klik icon Google. Di sini yang G ya, klik icon Google. Nah, pastikan di sini sudah kelas kalian ya. Ini yang saya klik adalah kelas 11 TAP1. Jadi kalau yang TAP1 klik saja link yang TAP1. Kalau misalnya salah klik tinggal kembali saja ya. Nanti akan kembali ke website. Nah, diklik yang icon Google. Nah, jadi untuk daftarnya itu tidak sulit ya, tidak rumit. Dan nanti menggunakan akun Google ya gitu. Nah, nanti muncul seperti ini, tergantung dari banyaknya akun yang kalian miliki ya. Nah, silahkan kalian pilih saja akun mana yang akan digunakan untuk masuk ke Tinkercad ya. Nah, kita coba pilih misalnya yang ini ya. Oke, kita klik. Nah, setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke tampilan desktop ya dari tinkercad.com ya gitu. Di sana nanti akan muncul profil kalian ya. Nanti kalian bisa edit mulai dari namanya ataupun fotonya ya, ataupun identitas-identitas lainnya bisa kalian rubah di sana ya gitu. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah punya akun Tinkercad, sudah ganti foto, namanya juga kalian bisa rubah ya. Nanti tinggal diklik saja. Kalau nggak salah di sini bisa, di profil juga bisa, kita coba ya. Nah, coba diklik namanya. Jadi pastikan untuk nama itu nama yang sesuai dengan yang ada di absen ya. Sesuai dengan namanya yang ada di absen supaya apa namanya saya tidak kesulitan dalam memberikan penilaian dan pemeriksaan hasil praktek kalian ya. Kita coba klik yang kanan atas. Profilnya ya. Kita coba. Kalau salah tinggal klik fotonya. Autodesk aku coba. Biasanya si nama memang belum disetting ya. Nanti kalian bisa setting namanya dulu dan lain-lainnya ya di apa namanya profilnya ya seperti itu. Baik, nama nanti bisa dikesampingkan. Yang penting kalian masuk dulu ke kelasnya kalian masing-masing. Nanti di mana namanya tidak sesuai nanti saya bisa memberitahu ya gitu. Nah, yang berikutnya
pastikan kalian betul-betul sudah masuk ke kelasnya ya. Cara untuk memastikan kalian sudah masuk atau belum, kalian scroll ke bawah, nanti di sini ada your classes. Ya, your classes. Di sini diklik saja. Nah, nanti akan dilihat apakah kalian sudah masuk ke kelas atau belum. Nah, ini sudah kelihatan ya. Kalian sudah masuk ke kelas IOTA 11 TAV1 ya. Berarti ini sudah masuk ya, begitu. Itu untuk yang pakai laptop ya. Kita coba yang handphone. Ini kita stop dulu share screen-nya sebentar. Kita coba share dari sini. Oke. Nah, kita coba pakai handphone ya supaya bisa langsung dipraktekkan juga ya oleh kalian dan bisa langsung diselesaikan untuk prakteknya ya. Baik, mohon izin sudah muncul tampilannya belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap, sudah. Sudah, Pak. Yang ini masuk ke website TAV betul? Sudah, Pak. Betul, Pak. Sudah, Pak. Betul, Pak. Oh, di saya nggak muncul ya. Oh, udah ya. Oh, ini. Oke. Pin atas. Nah. Oke. Ini kita masuk dulu ya. Kalian sudah dapat akunnya dari wali kelas ya. Jadi untuk akun Ya, Pak. web TAV yang kelas 10 dengan yang kelas 11 itu beda ya. Jadi di-upgrade lagi gitu ya. Nah, ini untuk tampilan handphone. Nah, ini kebetulan sudah, atau saya coba balik lagi ke tampilan awal untuk pembelajaran saya. Nah, PMM ya. Jadi nanti kalian tinggal scroll saja yang paling bawah. Nah, ya di sana ada yuk belajar pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler ya. Diklik. Nah, setelah diklik, nah di sini kalau muncul konflik ya, silakan diklik saja tidak ya. Kalau tidak muncul konflik ya syukur ya. Tapi biasanya kalau mengulang seperti ini suka ada yang muncul seperti itu ya atau tidak. Nah, ini pertemuan 1 ya, sudah masuk ke pertemuan 1-nya, kita masuk ke pertemuan 2 ya dengan cara diklik menu pertemuan 2-nya ya. Nah, nanti akan masuk ke pertemuan 2 tentang autodesk Tinkercad. Tergantung koneksi kalian ya. Kalau cepat ya cepat. Ini kebetulan saya tethering jadi agak delay ya munculnya. Nah, kalau sudah muncul, di pertemuan 2, nah langsung kalian menggunakan handphone bisa langsung praktik untuk masuk ya atau daftar ke kelas Tinkercad 11 sampai 3 ke TAV3 ya. Nah, di sini sudah ada, tadi sudah dicontohkan TAV1 ya. Kita coba contohkan yang TAV2. Contohkan yang TAV2 ya.
Nah, kita klik, jadi tinggal klik saja langsung dari tampilan websitenya, nanti akan diarahkan ke Tinkercad ya, tampilan Tinkercad. Nah, dicek di bagian atas, pastikan kelasnya itu kelas kalian ya. 11 TP1 ya TP1, 11 TP2 TP2. Kalau misalnya salah, nanti tinggal di kembali saja, back saja ya. Nanti akan masuk lagi ke website. Klik icon Google. Nanti kalian harus memilih akun yang akan kalian gunakan di Tinkercad ya. Nah, kita coba gunakan akunnya ya. Yang mana saja yang kalian biasa gunakan untuk akunnya. Bebas ya. Boleh menggunakan akun belajar ID, boleh menggunakan akun pribadi ya, bebas. Tapi saran saya sih gunakan akun belajar ID ya. Cuman kalau misalnya tidak punya akun belajar ID, tidak jadi masalah pakai akun pribadi. Kenapa pakai akun belajar ID? Nanti namanya, bawaannya itu benar namanya sesuai dengan nama absen ya kalau pakai belajar ID. Kalau pakai akun pribadi nanti harus diedit lagi si namanya ya gitu. Nah, di sini sudah masuk, kalian tinggal cek your classes ya untuk melihat kalian sudah masuk ke kelas atau belum. Nah, kalau tampilan handphone secara potret seperti ini, kalian scroll, nanti di bawah bisa kelihatan ya. Di bawah bisa terlihat. Nah, di sana sudah masuk kalian ke kelas Tinkercad. Hanya itu belum kelihatan ya TAV berapa. Di landscape saja, hanya ada yang terpotong ya tampilannya. Nah, kalau sudah di landscape nanti bisa kelihatan jelas. Oh, saya sudah masuk di kelas 11 TAV 2 ya untuk kelas Tinkercad-nya. Seperti itu. Itu barangkali tutorial untuk join ke akun atau ke aplikasi Tinkercad. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa mengikuti ya? Kita stop dulu. Ada pertanyaan sampai di sini kan? Bisa kira-kira daftar atau masuk ke akun Tinkercad ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, Bisa. ditunggu ya tagihannya untuk pertemuan hari ini adalah bergabung ke kelas Tinkercad ya. Jadi yang sudah bisa berhasil bergabung di kelas Tinkercad nanti saya bisa cek. Nanti nilainya saya langsung maksimalkan ya. Kalau yang terlambat misalnya besok atau lusa karena kuota ya pasti akan saya sesuaikan nilainya sesuai dengan waktu kalian bergabung di kelas Tinkercad ya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Tidak ada. Sekali lagi saya ingatkan untuk tagihannya atau tugasnya mudah ya, tidak usah mengisi soal, tidak ya. Jawabannya apa tidak, kalian cukup bergabung saja di kelas Tinkercad ya, seperti itu. Oke, ada waktu sekitar berapa menit ya, ini 18 menitan ya sebelum jam 10. Yang belum ngisi kolom chat itu silakan diisi dengan nama spasi kelas itu untuk kehadirannya ya supaya bisa termonitor oleh saya, terkontrol. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada saya yang nanya. Iya, Pak. Tidak ada pertanyaan. Atau kita coba manfaatkan waktu sisa ini untuk bikin project sederhana ya. Kita share screen dulu. Kita share screen dulu. Oke, mohon bantuannya. Sudah muncul tampilan di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Baik, terima kasih. Nah, ini adalah tampilan dashboard ketika kalian membuka Tinkercad ya.
Nah, nanti saya bisa mengecek kalian sudah masuk atau belum ya. Classes. Nah, saya akan lihat kelas yang sudah saya buat di sini. Nah, di sini sudah ada 7 kelas ya. Di antaranya ada kelas-kelas 12 ya, TAP 1, 2, 3, kelas 11, TAP 1, 2, 3, dan robotik ya yang sudah saya buat di sini. Kita coba ya, barangkali ada yang sudah masuk atau belum ya. Kita coba lihat bersama-sama. Nah, di sini untuk TAP 1 ada 1 orang yang sudah masuk. Nah, kita lihat siapa yang sudah masuk di sini. Nah, di sini yang sudah masuk Silvi ya. Silvi sudah masuk. Nah, nilainya otomatis langsung 100 untuk praktikum hari ini ya, yang sudah masuk. Jadi hanya gini saja, tugasnya cukup masuk aja udah selesai. Jangan keluar lagi ya. Harus masuk aja supaya nanti praktikum tidak sulit ya. Kita coba lihat kelas yang lain. TAP 1 baru 1 orang ya, baru Silvi saja. Yang berikutnya TAP 2 ada 2 orang nih ya. Siapa nih? Kita cek. Oh, sorry ya. 2 orang itu dengan saya ya. Tadi saya masuk sebagai murid ya. Tadi saya masuk sebagai murid mencontohkan, jadi ada 2 orang. Yang sudah masuk di TAP 2 juga sama 1 orang yaitu Hilmi ya. Nah, ini juga sudah selesai. Jadi nanti silakan kalian yang belum masuk itu silakan bisa masuk ke kelas Tinkercad setelah selesai pembelajaran ini ya gitu. Nah, sebenarnya Tinkercad itu untuk apa sih? Prakteknya seperti apa gitu ya. Nah, kita kembali ke dashboard. Nah, nanti untuk praktek itu setiap kelas virtual saya posisinya mendemonstrasikan ya. Jadi nanti langkah-langkahnya atau tutorial membuat proyeknya akan saya posting di website. Dan untuk rekaman belajarnya juga sama akan saya posting di website. Jadi kalian bisa melihat hasil rekaman dan tutorial tutorial gambarnya kapan saja gitu ya. Nah, untuk membuat project baru, kalian klik sirkuit. Klik sirkuit. Nah, kalau misalnya kalian sudah bikin banyak proyek, nah seperti yang Bapak share di sini ya, ini sudah banyak proyek yang sudah Bapak buat. Nah, kalian pun nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Dan apapun yang kalian kerjakan, nanti Bapak bisa lihat secara langsung di kelas, di menu kelas. Ya, kalian sudah mengerjakan proyeknya atau belum ya. Nah, untuk membuat proyek yang baru, kalian klik create new circuit ya, yang di atas ini yang hijau. Nanti kalian akan masuk ke tampilan kerja dari Tinkercad itu sendiri ya. Nah, tampilan kerja Tinkercad seperti apa? Nah, ini akan muncul di sini tampilannya ya. Jadi nanti semua pekerjaan itu kalian kerjakan di tampilan kerja Tinkercad-nya gitu ya. Jadi langkahnya tadi kalau diminta membuat sirkuit berarti klik sirkuit ya. Nanti kalian klik new sirkuit ya supaya nanti bisa masuk ke area kerja dari Tinkercad-nya. Kalau misalnya disuruh bikin 3D design, nah berarti ke 3D design ya. Atau code blocks, berarti nanti ke code blocks. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalian bekerjanya di sini sudah ada komponennya ya yang kalian butuhkan seperti resistor ya. Masih ingat resistor? LED ya dan lain sebagainya. Ini dipelajari lagi ya. Catatan kelas 10 mohon dibaca lagi kalau ada ya. Kalau tidak dibaca-baca lagi materinya karena nanti komponen pun akan digunakan di sini. Jadi komponen bisa pilih di sini. Kalau di all lebih banyak lagi ya. Kalau all lebih banyak lagi. Nanti kita akan gunakan microcontroller ya. Salah satunya adalah Arduino gitu ya. Ini banyak komponennya di sini. Transistor juga ada, sensor juga ada ya. Lalu motor juga ada, LCD ada ya. Nanti kita bisa banyak bikin project di sini. Project board juga ada, lalu Arduino juga ada di sini, gitu ya. Jadi nanti banyak kita akan bermainnya di sini untuk praktikumnya. Begitu. Baik, ada pertanyaan mengenai tampilan kerja dari Tinkercad? Ada waktu 1 menit sebelum selesai. Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak mau sebelum nanya. berakhir,
Iya, boleh, boleh. Silakan, silakan. Itu teh masuk masuk apa sih kelasnya doang atau sama prakteknya, Pak? Kalau untuk, oh ya, terima kasih Silvi ya. Oke, Yap. baik, silakan dibiasakan kalau misalnya nanti mau bertanya on mic dan on cam ya, on mic dan on cam. Lalu pertama sebutkan dulu nama, lalu kelasnya dari mana ya, karena kebetulan ini kelasnya ada 2. Nah, kebetulan kalau Silvi udah kenal. Nah, baik, untuk tugas hari ini ya, tugas hari ini Silvi bertanya apakah hanya gabung di kelas saja atau dengan prakteknya. Nah, prakteknya kan belum saya tentukan ya. Praktek apa yang harus kalian kerjakan belum. Jadi, yang harus kalian lakukan hari ini itu hanya gabung di kelas saja ya. Kalau sudah masuk gabung di kelas ya, tidak usah laporan, di screenshot kirim ke saya, apa saya udah gabung, nggak usah ya. Nanti saya bisa langsung lihat sendiri di Tinkercad-nya. Paling di minggu depan kalau misalnya ada yang masih belum masuk, ya itu nanti saya informasikan ke wali kelas supaya nanti wali kelas yang membantu mengingatkan gitu ya. Jadi untuk tugas hari ini hanya gabung ke kelas Tinkercad-nya saja gitu ya. Jelas Silvi? Jelas, Pak, makasih. Oke, iya sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Boleh seputar Tinkercad boleh. Yang jelas ini online ya. Tinkercad itu aplikasinya online. Suka atau tidak suka gitu ya. Sebenarnya ada satu alternatif lagi, hanya tahun kemarin sudah saya coba di kelas yang sekarang kelas 12 ya. Itu ternyata peminatnya sedikit ya untuk yang offline itu, dan agak ribet juga pengumpulan tugasnya. Kalau untuk yang online itu sangat mudah. Pakai laptop sangat mudah, pakai handphone pun bisa ya. Semua handphone asalkan Android itu support ya. Hanya yang jadi masalah adalah kita harus memasang OTG dan mouse untuk menggunakan handphone. Jadi praktek Tinkercad menggunakan handphone itu harus menggunakan mouse dan OTG gitu kalau mau pakai handphone gitu ya. Jadi kalau Bapak sarankan sih yang ada temennya yang punya laptop itu bisa ikut ya. Jadi bisa bekerja sama boleh, bekerja bersama-sama ya boleh. Atau yang suka ke warnet silakan bisa ke warnet sebelum sebelum apa main game gitu ya. Sebelum main game ya 5 menit 10 menit ngerjain project yang Bapak kasih itu oke ya. Karena kemarin juga ada yang seperti itu. Atau misalnya ada yang sangat kesulitan ya, mau ke warnet susah gitu, pokoknya mah segala susah lah. Nah silakan nanti bisa hubungi saya, Pak, saya kesulitan untuk praktek. Nanti Bapak jadwalkan maksimal 1 hari 1 kelas 2 orang ya, maksimal 1 hari 1 kelas 2 orang. Jadi bisa sampai 6 orang ya, dari TAP 1, 2, dan 3 itu boleh bisa ikut prakteknya di sekolah langsung dibimbing oleh saya gitu ya. Tapi insya Allah udah tidak akan sulit untuk prakteknya. Dicoba dulu, diusahakan dulu menggunakan handphone atau menggunakan laptop ya di rumah masing-masing, itu boleh, silakan ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Hanya gabung ke kelas saja ya, mudah kok, masuk aja udah. Tapi jangan keluar lagi supaya saya nanti bisa menilai ya gitu, mana yang sudah masuk mana yang belum gitu ya. Ada pertanyaan di 6 menit terakhir ini? Tidak ada? Halo. Oh, tidak lagi nih. Ya, Muhammad Reval gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi saya ingatkan yang belum mengisi kolom chat untuk daftar hadir ya, silakan isi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya. Sebelum ditutup, silakan di on-kan dulu kameranya, kita foto kembali ya, terakhirat. Tadi awal sudah, sekarang terakhir, di on-kan kameranya, kita foto bersama.
Oke. Iya. Oh, ada yang di luar juga ya? Nggak ada sinyal ya? Oke. Ada Rafsan, Zaki, Muhammad Rafa belum muncul. Ya, Pak. Rahma Awul, Rahma Awul mana belum muncul? Risti Syaira, Kori Nurdiana, jangan malu-malu Kori. Anas, lalu Muhammad Furqon, Muhammad Al Kusyairi ya, Muhammad Rifi Firmansyah dan Lukman serta Pauji. Silakan di on kameranya. Baik, tahan mukanya di depan kamera ya, fokus ke depan kamera. Oke, senyumannya mana? Giginya nggak usah terlihat, senyumannya dikit. Ya, tahan napasnya, saya foto dulu ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Iya. Sip, sudah diabadikan. Oh iya, satu lagi saya lupa informasi. Barangkali ada yang masih belum bisa masuk ke pembelajaran saya ya di website. Itu artinya kalian belum menyelesaikan pramateri ya, pramateri kelas 11. Jadi silakan diselesaikan dulu pramaterinya, lalu hubungi gurunya langsung. Misalnya kalian waktu kelas 10 itu tidak tuntas DLE misalnya ya. Nah, kalian selesaikan materi Pak Doni ya DLE. Nah, setelah selesai kalian langsung hubungi Pak Doni supaya nanti Pak Doni memberikan rekomendasi sehingga saya bisa langsung memasukkan kalian ke kelas saya gitu ya. Tapi untuk kelas virtual sekali lagi nanti pasti saya share di grup supaya kalian yang belum bisa masuk ke kelas saya masih bisa ikutan untuk kelas virtual ya. Begitu. Itu saja barangkali dari Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, 3 menit lagi waktunya. Tidak ada? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah untuk rekamannya saya posting juga di website ya. Silahkan dicoba tutorialnya bagaimana caranya kalian bergabung di kelas Tinkercad. Tugasnya hari ini hanya bergabung saja. Kalau misalnya kalian mau coba-coba ya di Tinkercad boleh, silakan ya, bebas itu mah ya. Mau bikin karya apa boleh bebas. Di sana banyak tutorialnya ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kepada 11 TP 1 dan 2 yang sudah hadir. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semangat terus belajarnya, sehat terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, yang belum ngisi kolom chat silakan isi nama spasi kelas ya untuk absensinya. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Pak. Ya, waalaikumsalam. Makasih, Reval. Oke, Pak.